Perkenalkan, nama saya Lintang Baca. Di sini saya akan praktik cara pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, yang pertama kita lihat warna kulit pada bayi. Jika seluruh tubuhnya pucat, berarti nilainya 0. Jika badan merah atau yang biru, itu berarti nilainya 1. Jika seluruh badannya merah, itu berarti nilainya 2. Di sini kita lihat bayinya, ternyata warna bayi dari atas sampai ke bawah itu berwarna merah. Lalu yang kedua kita lihat dari denyut nadinya. Jika tidak ada, berarti nilainya 0. Jika kurang dari 100 berarti nilainya 1. Jika nilainya lebih dari 100 berarti nilainya 2. Di sini saya periksa denyut nadinya itu lebih dari 100 berarti nilainya 2. Lalu yang ketiga kita cek refleksnya. Jika tidak ada, nilainya 0. Jika ada perubahan mimik di wajahnya berarti nilainya 1. Jika batuk bersin atau menangis berarti nilainya 2. Di sini terdapat bayi menangis berarti nilainya 2. Lalu di sini ada tonus. Kita lihat tonus motornya. Jika dia lunglai berarti nilainya 1. Jika dia agak merespon berarti nilainya 1. Jika dia geraknya aktif berarti nilainya 2. Nah, di sini si bayi geraknya aktif berarti nilainya 2. Lalu kita lihat usaha nafasnya. Jika dia tidak ada berarti nilainya 0. Jika lemah tidak teratur berarti nilainya 1. Jika menangis kuat berarti nilainya 2. Di sini si bayi menangis kuat berarti nilainya 2. Tidak ada fiksia berarti bayinya sedang. Lalu yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada ubun-ubun, apakah ubun-ubunnya sekung atau tidak. Di sini dilihat ubun-ubunnya sekung. Lalu kita akan melakukan pengukuran yang kedua, melakukan pengukuran diameter pada kepala bayi. Dari suboccipito ke brematica itu 9,5 cm. Lalu suboccipito ke frontalis itu 11 cm. Lalu frontalis ke occipito itu 12 cm. Lalu mandibular ke occipito itu 13 cm. Lalu submandibular ke brematica 9,5 cm. Lalu kita akan pengukuran lingkaran pada kepala bayi dari situm perensia, suboccipito, brematica 32 sampai 33 cm. Lalu occipito frontalis itu 33 sampai 34 cm. Lalu mandibular occipito itu 34 sampai 35 cm. Lalu kita akan masuk pemeriksaan pada wajah. Di sini kita akan melihat pada bayi apakah wajahnya simetris atau tidak. Lalu perhatikan kelainan wajah yang khas seperti sindrom Down pada bayi. Di sini kita lihat wajah si bayi simetris. Lalu yang kedua kita masuk ke pemeriksaan mata, di mana yang kita lihat itu jumlah, posisi dan letak mata. Nah, di sini kita lihat jumlahnya ada 2, posisinya simetris. Lalu kita lihat apakah ada katarak pada bayi atau pupilnya berwarna putih. Nah, saat diperiksa tidak ada katarak dan pupilnya putih. Pemeriksaan hidung yaitu kita lihat cuping hidungnya mengembang, menunjukkan berarti ada gangguan pernapasan. Nah, di sini kita lihat tidak ada, berarti normal. Lalu pengukuran lebar hidung itu biasanya 5 cm. Nah, sini sudah diukur, ternyata ukurannya 2. Lalu kita masuk ke periksa dan pastikan jumlah, bentuk dan posisinya pas. Jumlah telinganya ada 2. Kita lihat telinganya ternyata simetris. Lalu kita masuk ke pemeriksaan mulut, yang dimana diperhatikan mulut bayi itu bibirnya harus berbentuk dengan simetris, dan periksa adanya labioskisis dan adanya labipalatoskisis. Lalu perhatikan adanya bercak putih pada gusi atau palatum. Setelah diperhatikan, di sini mulut bayi simetris. Lalu saat diperiksa tidak ada labioskisis ataupun labiapalatoskisis. Lalu diperhatikan tidak ada bercak putih pada gusi atau palatum. Lalu kita masuk ke bagian leher.
Lalu kita lihat apakah ada pembekakan di bagian kelenjar tiroid dan vena jugularis. Ternyata di sini tidak ada, tapi normal. Lalu kita masuk ke ekstremitas atas. Kita lihat kedua lengan tangannya harus lurus, panjang, dan sama ukurannya. Lalu kedua lengan jika digerakkan, kurang kemungkinan adanya kerusakan neurofilis atau fraktur. Lalu periksa jumlah jari-jari, perhatikan adanya polidaktili atau sidaktil. Nah, setelah diperiksa ternyata semuanya normal dan simetris. Lalu kita masuk ke pemeriksaan dada. Kita lihat periksa kesimetrisan dada saat bernafas. Lihat putingnya simetris atau tidak. Ternyata di sini putingnya simetris. Lalu kita akan melakukan pengukuran lingkar dada. Ternyata lingkar dada itu berada di ukuran 30 sampai 33 cm. Lalu kita masuk ke bagian abdomen. Di sini terlihat abdomennya berbentuk bulat, tidak ada pembekakan. Lalu kita ke genitalia, itu pada bayi laki-laki biasanya panjang penisnya itu 3 sampai 4 cm dan lebarnya kurang dari 1,3 cm. Lalu skrotumnya harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Lalu gunakan lalu kita masuk ke ekstremitas bawah, periksa simetrisan tungkai dan kaki. Lalu periksa panjang kaki, keduanya sama atau tidak. Lalu periksa adanya polidaktil atau sidaktili padari jari kaki. Di sini panjangnya simetris dan tidak ada di sini panjangnya simetris, lalu tidak ada tungkai ataupun frakturnya. Lalu tidak ada polidaktil atau sidaktil pada jari kaki. Lalu kita masuk ke bagian anus. Periksa adanya kelainan atresia ani atau kita periksa bagian mekonium secara umum. Keluar 24 jam apakah sudah mengeluarkan BAB pertama. Lalu kita ke bagian punggung. Kita lihat di bagian punggung ada pembekakan atau tidak. Ternyata di bagian punggung tidak ada pembekakan dan normal. Lalu kita sekian pemeriksaan